Saya Nur Aulia Fadila dengan NIM 147. Saya Delvita Septian Marani dengan NIM 140. Saya Aisyah dengan NIM 152. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan kerjasama antar daerah pemerintah DIY di bidang kesehatan. Dalam upaya memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman penyakit hewan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama strategis dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan prioritas. Kerjasama ini berangkat dari kesadaran bahwa penyebaran penyakit seperti antraks, rabies, avian influenza, leptospirosis, dan brucellosis tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas provinsi untuk menjaga kesehatan hewan, melindungi masyarakat, serta mendukung sektor peternakan yang berkelanjutan. Visi yang ditetapkan bersama adalah terwujudnya wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bebas dari penyakit hewan prioritas menuju masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, kedua provinsi berkomitmen memperkuat koordinasi lintas daerah, meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit, serta memperketat pengendalian lalu lintas ternak di wilayah perbatasan. Selain itu, pertukaran data, pelaksanaan vaksinasi, dan evaluasi bersama juga menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas kerjasama ini. Tujuan utama dari sinergi ini adalah menurunkan angka kejadian penyakit hewan prioritas, meningkatkan cakupan vaksinasi, serta menciptakan sistem pengendalian penyakit yang terpadu dan berstandar antar provinsi. Melalui komitmen dan kerjasama yang solid, diharapkan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mewujudkan wilayah yang sehat, aman, serta tangguh terhadap ancaman penyakit hewan demi masyarakat yang lebih sejahtera dan lingkungan yang lebih terjaga. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan hewan. Penyakit seperti penyakit mulut dan kuku, rabies, avian influenza, antraks, dan leptospirosis masih menjadi ancaman bagi peternak dan masyarakat. Pada awal tahun 2025, lebih dari 2.000 ekor sapi di Jawa Tengah dilaporkan terinfeksi PMK. Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 4.000 kasus yang tersebar di hampir seluruh kabupaten. Sementara itu, penyakit leptospirosis mencatat 859 kasus di Jawa Tengah dan lebih dari 600 kasus di Yogyakarta. Kini menjadikannya salah satu penyakit zoonosis tertinggi di Indonesia. Rabies juga masih perlu diwaspadai, terutama akibat peredaran hewan tanpa pemeriksaan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit hewan tidak mengenal batas wilayah administratif. Pemerintah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai langkah pencegahan seperti vaksinasi, penyemprotan disinfektan, serta pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Namun, kerjasama yang lebih kuat tetap dibutuhkan, terutama di wilayah perbatasan dengan mobilitas ternak yang tertinggi. Melalui sinergi dan komitmen bersama, kedua provinsi bertekad mewujudkan wilayah yang sehat, aman, dan bebas dari penyakit hewan prioritas demi melindungi masyarakat serta memperkuat ketahanan sektor peternakan di masa depan. Selanjutnya yaitu strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi dalam kerjasama ini dibangun melalui pendekatan komprehensif dengan melibatkan multi-stakeholder dari berbagai level pemerintahan dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kedua provinsi, pemerintah kabupaten atau kota di wilayah perbatasan, Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Purworejo, Magelang, Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo, serta Fakultas Kedokteran Hewan UGM sebagai mitra akademis. Fokus strategis kerjasama ini adalah penanganan penyakit hewan prioritas yang bersifat zoonosis atau dapat menular ke manusia seperti antraks, rabies, avian influenza, leptospirosis, dan brucellosis. Strategi yang diterapkan mencakup pemberdayaan masyarakat dan komunikasi resiko, penguatan kapasitas pemangku kepentingan, pengendalian lalu lintas ternak, serta pertukaran data dan informasi antar wilayah. Dengan strategi kolaboratif ini, kedua provinsi dapat menciptakan sistem respons
respon yang lebih cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman penyakit hewan di wilayah perbatasan. Selanjutnya, yaitu rencana aksi dan regulasi. Rencana aksi dalam kerjasama ini tertuang dalam ruang lingkup perjanjian yang meliputi 6 area prioritas. Yang pertama, yaitu pemberdayaan masyarakat dan komunikasi resiko untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyakit hewan menular. Kedua, penguatan kapasitas melalui pelatihan surveillance penyakit hewan bagi petugas medik dan paramedik veteriner yang akan dilaksanakan di kedua wilayah provinsi dengan dukungan Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan AIHSP. Ketiga, pengendalian lalu lintas ternak untuk mencegah penyebaran penyakit melalui perpindahan hewan antar wilayah. Keempat, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersama secara berkala untuk memastikan efektivitas program. Yang kelima, pertukaran data dan informasi secara sistematis untuk mendukung sistem deteksi dini dan respon cepat. Keenam, keterbukaan untuk mengembangkan program atau kegiatan lain berdasarkan kesepakatan bersama sesuai kebutuhan di lapangan. Regulasi utama yang mengatur kerjasama penanggulangan zoonosis adalah Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan penanggulangan penyakit. Yang kedua yaitu SK Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2024 tentang pembentukan tim koordinasi daerah pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru. Untuk menjaga keamanan kesehatan hewan, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan prioritas. Teknologi monitoring dan sinergi sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan. Dalam kerjasamanya, Pemprov Jateng dan DIY, teknologi monitoring menjadi tulang punggung untuk deteksi dan respon dini terhadap penyakit hewan prioritas. Pemantauan lalu lintas ternak antar daerah perbatasan juga dilakukan secara digital agar pergerakan hewan dapat dikontrol dan dicegah penularan lintas wilayahnya. Tak kalah penting, kapasitas sumber daya manusia dan keterlibatan stakeholdernya. Koordinasi antara Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan Hewan, Bapeda, dan lintas kabupaten. Komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat lokal. Semua pihak bersinergi agar tindakan pencegahan tidak tumpang tindih dan respon cepat bisa dilakukan. Melalui perjanjian kerjasama, ruang lingkup sinergi kemampuan respon yang lebih cepat terhadap kasus penyakit, terjadinya pengendalian lintas wilayah yang lebih efektif, serta penurunan resiko penyebaran penyakit hewan prioritas di daerah perbatasan. Teknologi sumber daya manusia berkolaborasi menjadi langkah maju dalam menjaga kesehatan hewan prioritas. Mari terus jaga sinergi dan inovasi demi masa depan peternakan yang aman dan tangguh.